lulus nih? Ya udah, Kan udah lulus SMA gue lah. Magang tapi itu. Iya, statusnya magang. Kok bisa? Ya, emang program dari pemerintah Jepang sama Indonesia emang magang programnya. Oh. Kayak itu. tapi dibayar. Dibayar. Cuman ya di bawah UMR Jepang lah sana gitu. Tapi di atas UMR sini. Iya pasti dong. Ya, sini kan? Jogja. Ajak ya. Jepang itu sedikit yang bisa mentoleransi tentang Muslim. Ramadan gitu, Muslim. Jadi ya kita yang harus beradaptasi di sana gitu loh. Nah, kan udah lama tuh di Jepang tuh. Udah bertahun-tahun di Jepang. Karena sekarang kita lagi puasa nggak? Alhamdulillah. Nah, kita syuting ini kan pas lagi puasa, teman-teman. Jadi kita mau nanya. Ngobrol sendiri puasa. Neng. Iya, nanti itu. Ya, kita kita lagi bersama kameramen. Jadi ini adalah Fadil, teman-teman. Fadil ini adalah apa ya? DOP-nya Sena, Director of Photography. Iya. Dia berangkat jadi asisten dulu awalnya, terus sekarang jadi DOP. Konon katanya si Fadil ini mencintai Jepang gitu. Jadi sebelum Fadil ke Solo, sebelum kesini dulu Fadil ini sempat lama di Jepang. Gitu. Yap. Iya. Sempat ini gue kelihatan gini. Iya. Sempat kelihatan. Sempat lama di Jepang gitu. Berapa tahun sih di Jepang? Hampir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu magang. Statusnya magang. 5 tahun itu. Iya, selama setahun. 5 tahun itu magang. Terus kalau setelah selesai magang? Ya nggak gitu aja Mas, nggak ada peningkatan atau apa gitu, stuck aja di situ. 10 tahun juga udah magang dulu? Ya, kecuali diubah apply visanya gitu, dengan syarat-syarat tertentu. Tapi yang nanya dia magang di sana dibayar Mas? Magang di sini jarang dibayar Mas? Dibayar sini? Enggak, maksudku bukan di sini. Bukan ini loh. Aku dulu pernah magang di salah satu stasiun TV lah di Jogja. Aku nggak dibayar. Aku juga nggak dibayar di Bogor. Kan? Tapi cuma sebulan. Oh, sebulan. Dan itu gak kuliah, maksudnya magang kuliah. Ini kan lulus, sudah lulus. Oh iya. Lulus nih. Ya udah. Kan udah lulus SMA gue lah. Magang tapi itu. Iya, statusnya magang. Kok bisa? Magang Ya, emang program dari pemerintah Jepang sama Indonesia emang magang programnya. Oh. Kayak itu. Tapi dibayar. Dibayar. Cuman ya di bawah UMR Jepang lah sana gitu. Tapi di atas UMR sini. Iya pasti dong. Ya, sini kan? Jogja. Ajak ya. Nangis orang Jogja, kalau tahu jangan kasih tahu orang Jogja ya gaji berapa ya. Kasihan. Cuma teman-teman Jogja pasti udah tahu lah berapa. Soalnya digit lah udah. Ada program terbuka. Magang terbuka gitu ya. Jadi dari pemerintah juga ada IMM namanya. Ada sangunya, ada apanya? Kayak itu memang dari awal tuh pemerintah yang Ngadain. buat program itu. Terus karena Jepang banyak butuh pekerja, jadi swasta juga ngebuka gitu, kayak LPK gitu. LPK kan ini swasta. Iya. Tapi ada yang resmi dari pemerintah juga ada. Ini bayar dulu. Itu baru mau. Nah, kalau pemerintah itu enggak, cuma lebih ketat ininya seleksinya gitu. Syarat-syaratnya. Cuma kalau swasta juga ada seleksi, beberapa swasta yang bagus harus seleksi gitu. Tapi ada yang bayar juga ada. Ada yang jelek juga. Bayar. Bayar juga ada. Yang dites apa nih? Bahasa jelas, bahasa. Iya, jelas bahasa, terus kayak kemampuan fisik, karena kan saya kerjanya fisik gitu kan. Jadi banyak kayak nguli lah gitu. Tergantung gitu kali ya, mau di sana apa gitu. Apa udah pasti kuli itu? Maksudku kayak udah pasti Kerja keras. kerja keras gitu. Kebanyakan Pekerjaan apa sih kerja bahasa? apa ya? Ya kerja buruh lagi. Iya. Urutan. Iya. Iya emang kayak gitu. Kalau program magang emang kebanyakan kayak gitu. Kayak jadi apa? Yang aku bisa lihat tuh petani Kayak gitu. ngambilin Iya, ini begitu. gitu ya. Terus ngotek-ngotekin strawberry gitu kan. Strawberry, kona. Itu keras ya gitu. Lebih capek sih Mas. Ya nggak keras nggak capek. Harus keras dulu kan berarti. Iya kan? Itu kalau di Australia ada yang berarti kayak yang adanya Risan itu ya. Risan Apa sih? Visa holiday. Working visa holiday. Ya. itu sama kayak gitu. Visa holiday. Beda Mas. Oh, beda. Aku namanya Jesus sih namanya. Kayak pemagang, emang benar-benar pemagang gitu. Enggak ada holiday-nya ya. Enggak ada. Memang kerja di sana dia. Kalau Makan.
statusnya magang. Nah kan udah lama tuh di Jepang tuh, udah bertahun-tahun di Jepang. Karena sekarang kita lagi puasa nggak? Alhamdulillah. Nah, kita syuting ini kan pas lagi puasa, teman-teman. Jadi kita mau nanya. Nggak berasa jadi puasa. Neng. Iya. Nanti gitu. Bernama Marsiani, Bu. Puasa di sana gimana rasanya di Jepang itu? Gimana ya rasanya? Yang pertama dari yang bedanya jamnya ya. Karena kan aku pas pertama sana kan 2016. Itu pas musim panas puasanya gitu. Jadi 2:30 itu udah subuh. 2:30 pagi. Pagi itu maghribnya 7:30. Berarti sampai 17 jam lah gitu. 17 jam. Terus sana vibes puasanya ya nggak ada sih, biasa aja. Karena kan di sana kan Islam, kita Muslim minoritas ya. Jadi ya biasa aja, orang kayak kerja dari mana-mana gitu. Tapi kuat. Alhamdulillah tahun ketiga, 4, 5 kuat. 1-2 ada beberapa yang Oh berarti masih mencoba puasa ya itu ya? Masih mencoba puasa ya. Tahun 1-2 itu. Bolongnya karena apa biasanya? Panas banget. Oh panas ya? Karena musim panas itu ya? Panjang. Itu libur nggak? Enggak, Mas, nggak ada libur. Libur musim panas nggak ada? Ada, cuma kan bulan 8 musim panas. Libur musim panas. Jadi di Jepang itu musim liburnya itu awal tahun, Fuyu Yasumi, terus Golden Week bulan 5, terus bulan 8 Natsu Yasumi gitu. 10 hari gitu. Itu semua atau kerja? Semua, sekolah, pekerja juga semua. Jadi nggak ngikutin event Ramadan gitu loh, enggak. Tapi ikut event yang di sana gitu. Kebijakan pemerintah di Jepang. Nggak ada tanggal merah kan di sana ya? Hari Minggu. Hari Minggu doang. Hari-hari itu nggak ada hari kayak hari kemerdekaan dia menjajah kok kemerdekaan? Nggak ada. Kan dia menjajah mas. Dia menjajah. Ya kan hari lahir lah. Lahirnya kapan sih? Nggak ada berarti. Jepang itu dia karena dia ikut ini ya negara Inggris ya, jadi dia nggak pernah ngejajah, nggak pernah dijajah gitu. Lah ya maksudku kapan hari lahir itu nggak ada. Hari lahir Jepang Nggak ada. Nggak ada mas. Kan dia menjajah mas. Terus peringatan itu nggak ada. Oh hari ulang tahun Jepang gitu loh, hari ulang tahun. Paling di bulan 5. Jadi ada kayak hari hutan, terus hari anak, hari orang tua itu karena bersamaan jadi dinamakan Golden Week gitu. Jadi liburnya gabung. Anak televisian ya teman ya mainnya ya. Hari apa namanya? Hari Yoshinoya gitu ya. Hokben gitu ya. Kan Marugame. Di sana enggak ada. Marugame udon. Banyak sana. Banyak ya. Kan dari sana. Oh iya. Oh banyak. Banyak banget Yoshinoya di sana, Marugame udon. Ini yang dari Indonesia tuh apa namanya? Hokben. Hokben itu kan dari Indonesia, bukan nasi Jepang kan? Katanya yang punya itu ini sempat kerja di sana setahu kerja di Jepang, terus dia balik ke Indonesia, nyoba buka kedai kecil, terus apa yang dia dapat di sana diadaptasi di sini. Maksudnya kayak makanan yang di sana itu kan kata Fadil kan apa sih? Hambar gitu kan. Nah, di sini lebih dibikin lebih inilah gitu. Lebih cocok dengan lidah Indonesia lebih gitu. rempah gitu bahasanya. Jadi lo Hokben. Aku aja baru tahu gitu ternyata. Terus dibuat balik lagi di Jepang ada Hokben? Hokben nggak ada mas. Itu saingannya orang Jepang asli. Dan hasil modifikasi Indonesia juga sana, siapa tahu lebih enak. Oh iya. Tapi secara makanan Fadil di sana cocok. Secara makanan sebenarnya banyak yang cocok dan enak-enak gitu ya. Cuman karena aku sebagai Muslim kan, gimana sangat memperhatikan ini makanan terbuat dari apa gitu. Jadi kayak gitu. Katanya doyan. Doyan cuma kan kita nggak tahu waktu itu kan. Ini kayak makan ramen udon itu aku pernah diajak makan ramen gitu kan. Enak gitu. Tapi ternyata kuahnya dari itu. Dari apa? Babi. Minyak babi gitu. Sake. Jadi ya nggak bisa dimakan. Aku juga kalau misalnya pilih-pilih makanan itu lihat komposisinya dulu gitu buat dari apa gitu. Harus belajar kanji gitu. Tapi ada teman-teman yang ya lost yang penting bukan babi sama apa gitu, yang penting bukan itu, makan aja. Tapi mereka fair ya, maksudnya dibilang gitu ya, kayak ini pakai babi enggak gitu ya. Iya kayak gitu, fair banget ya orang-orang Jepang. Lopok nolak babi nggak ada. Lak itu minyak. Jadi kayak apa sih, ikan Landa bukan ya? bukan Kok ada? kayak ini LAR kan? lark tuh apa sih, Oh itu tuh. sejenis ini loh, hewan-hewan buas kayak biawak dan teman-teman. Itu lark. Oh, landa kan mirip. Lada iya bisa masuk. Tapi emang lada haram.
ular gitu sih nggak sih? Iya, Bisa hewan-hewan buas. Yang berbisa lah intinya. Oh iya bisa. Oh. Lah. Terus kan Fadil puasa tuh 17 jam. Lemak babi. Iya. Terus Pok apa kan babi? prok babi dagingnya. Oh dagingnya. Telak minyaknya. Jadi kebanyakan makanan Jepang tuh ya pakai minyak itu. Oh. Terus kan kita kan di Indonesia kan ada bumbu utama gitu kayak bawang merah, bawang putih gitu kan. Nah di Jepang itu ada bumbu namanya mirin, minyak mirin. Nah itu minyak mirin itu dari minyak babi. Gini minyaknya. Itu mirin. Mirin. Dan Fadil puasa berapa jam tadi? 17 jam. Hampir 17 jam. 17 jam. Biasanya buka pakai apa? Ada kata takjil di sana? Yang jual bakwan, jual risol mayo. Kayak di UMS. Di lampu merah ada yang apa? Bagi-bagi. Enggak ada. Enggak ada ya? Sama sekali enggak. Jadi kita ya menyesuaikan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya mau udah waktu buka, ya udah kita mau beli apa gitu. Iya. Aku paling sering ya apa yang ada di sana kayak roti sama es teh biasa. Ada gitu. es teh? Es teh ginaster. Apa bahasanya? Ocha, iya. Ocha. Tapi kalau ocha tuh tawar. Di sana juga tawar. Kebanyakan ocha di Jepang tuh tawar. Cuman ada satu brand yang manis gitu. Ichi itu. Enggak, itu di Indonesia. Sosro. Enggak. Ocha. Kinase lu. Ocha manis. Enggak ada takjil di sana, enggak ada, sepi banget di Jepang itu. Enggak ada ya. Kayak bener-bener vibes Ramadan itu emang enggak ada. Enggak ada sama sekali, enggak ada. Sepi lah gitu. Karena kan kita minoritas, paling kalau misalnya mau berburu takjil atau apa ke masjid gitu. Iya. Ada di masjid dan itu nggak beli tapi benar-benar dibagi. Dikasih. Berarti sama kayak sini lah ya. Ya di masjid aja gitu. Dan kebetulan aku tahun ketiga keempat tuh aku tinggal di kota, bukan di kota yang dekat dengan masjid gitu. Jadi aku kadang tiap minggu atau apa kesana gitu. Tiap hari libur. Berarti kalau di sana sama aja nggak ada penyesuaian jam kerja juga ya. Kalau di sini kan apalagi dulu zaman Gus Dur, zaman Gus Dur udah lahir belum? 2000 Gus Dur udah berapa sih Mas? 2004 kan. Itu udah Megawati itu. Itu libur full itu, ingat nggak? Sekolah. Udah sekolah belum? Belum. Hah? Kan Gus Dur 2000. SD aja belum. Ya dulu zaman Gus Dur dan itu libur semua dan tempat-tempat kerja di Indonesia itu kan banyak penyesuaian jam kerja. Kalau di sana nggak ada berarti. Oh, sana nggak ada. Jadi Jepang itu sedikit yang bisa mentoleransi tentang Muslim. Ramadan gitu, Muslim. Jadi ya kita yang harus beradaptasi di sana gitu loh. Jadi nggak apa-apa puasa, yang penting pekerjaan selesai, yang penting target Yang tercapai kuat, gitu, yang penting kuat gitu. Kalau misalnya ada dikasih keringan, ada beberapa perusahaan yang mungkin bisa mentoleransi gitu, tapi sedikit banget. Tempat-tempat dia nggak. Jadi aku yang harus menyesuaikan. Tapi banyak nggak dia temennya Yang Muslim. Yang di perusahaanku cuman aku berdua toh sih. berdua, yang satu aja muka nggak. Apa itu muka? Batal. Oh, batal. Oh iya, Oke. Nggak tahu sih. Nanti ya ada orangnya tadi. Dia mau cerita tapi nggak enak. Ya Allah. Terus tadi takjil, sekarang sahur. Sahurnya biasanya di mana? Nah, seharusnya aku biasa masak sendiri gitu. Jadi habis buka, sholat maghrib terus masak itu, masaknya buat makan malam sama buat sahur nanti. Fadil kan di apartemen ya? Tinggal di apartemen. Berapa Jadi, orang? 3 orang ya? 3 orang. Jadi paling habis masak nanti kalau jam 2 bangun terus dipanasin, udah makan. Itu tidur lagi. Bener-bener kayak ini. Kayak pas pameran. Daily vlog tuh enggak. Daily vlog ini orang-orang Korea, orang Jepang gitu loh, kayak bangun panasin makanan. Imsak gitu. Enggak ada. Masjid aja speaker dalam katanya sana ya dia. Speaker Nggak boleh luar ya? Nggak boleh luar dia. Oh, Indonesia mau modifikasi ini ya? Terinspirasi dari sana berarti ya? Kata Menteri Agama kan kemarin, jangankan yang nonis katanya, yang Islam aja bisa aja ada yang keganggu gitu kan. Jadi Jadi keganggu kan? aku enggak di sini. Emang karena era Jepang kan emang kayak gitu ya, lebih suka ketenangan, kesunyian gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan sana gitu. Jadi pemerintah setempat pun boleh kita ibadah, melaksanakan ritual-ritual agama gitu, tapi dengan syarat sesimpel nggak mengganggu tetangga aja gitu. Jadi misalnya kita habis sholat Id terus sampah jangan berserakan, azan juga speaker dalam, mau ceramah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak mengganggu aja. Aku pernah sih itu
kayak ngelihat di film apa itu ya? Doraemon. Enggak. Enggak mah, bukan kartun. Film apa gitu? Kalau ada yang ganggu orang sebelahnya itu pasti di ini. Tahu? Film Jepang. Kalau tetangga berisik nanti digedor, terus misal diulangin lagi, lapor polisi. Di sana tuh katanya gitu ya? Iya, jadi di tetangga Jepang itu dia nggak mau kayak negur langsung kayak, berisik jangan. Enggak, jadi dia langsung telepon polisi gitu. Mending polisi gitu. Jadi pas polisi ngegerebek ya udah kita polisi cuma bilang ada laporan kalau di sini berisik, tolong jangan terlalu ribut karena mengganggu gitu. Tapi cepet datangnya. Langsung datang. Kalau Indonesia lapor sekarang, wah datangnya sebulan. Kasus sepele yang kasus gede. Emang itu di apa? Di denda? Enggak denda, cuman ditegur aja gitu. Cuman kan kaget ya, misalnya kita lagi rame-rame gitu kan, terus ada ketutup digerebek polisi kan, ya, kaget dong. Saya Fadil pernah Teman sih pernah. yang apartemen. Oh enggak, maksudnya beda. temennya Fadil. Kasus temennya. Orang Indonesia. Ya kayak bisa kan kita kan biasa depan rumah gitaran bakar-bakar gitu. Iya. Sampai jam 3 gitu, jam 2 polisi datang gitu. Ada laporan gitu bahwa ini mengganggu gitu, berisik gitu. Kamu nggak dendam sama pasti tetangga sebelah gue. Iya. Awas besok 5.000 petasan. Tapi berarti kan itu sebenarnya boleh. Cuman mungkin karena mengganggu jadi dibubarin gitu. Iya betul. Ini boleh aja. Di sini langsung nabrak ya. Langsung kampung tapi nggak sendiri, nggak berani sendiri. Individualis. Tapi itu bener sih Jepang sih, itu yang aku salut dari Jepang sih. Apa? Yang itu tadi. Dia kalau yang itu kok nggak, aku pernah lihat PT juga di satu platform sosial media yang TikTok masih? kayak Bukan. iya betul. Nawarin bukan nawarin sih, jadi kayak yang minta kita suruh masuk agamanya atau apa itu. Ada. Fadil pernah Daurah nggak itu? mengalami gitu? Aku pernah. Yang kayak suruh ikut kayak apa sih? Daurah. Organisasi atau apa gitu. Tapi nggak memaksa kan? Ada beberapa yang memaksa gitu. Oh, jadi beberapa digedor kan, bilang nawarin gitu. Kamu mau masuk agama ini enggak gini. Gitu. Kadang-kadang sampai agama apa ya? Bukan. Itu enggak tahu kalau sekte apa gitu. Nggak ada salesnya mas. Dia sales kan itu ya? Iya lah, datang door to door kok. Ada. Pitching kok mereka. Pernah pengalaman. Tapi orang Jepang itu ketika diketok 3 kali nggak dibuka ya udah dia pergi. Oh gitu. Nyunah banget ya. Itu adab yang keren banget ya itu. Keren banget ya. Keren ya. Tok dah. Enggak 3 kali. Enggak 3 kali gitu kayaknya. Tak gitu ya. Jadi Iya. ketika nggak dibuka ya udah mereka pergi gitu. Tapi besok datang lagi. Bisa datang lagi. Besok datang lagi. Semangat. Berarti kalau Fadil nggak sampai dibukain pintu. Enggak, pertama aja dibukain karena kan aku yang temen sih yang ngebukain kan. Cuma karena mereka dia nggak begitu fasih bahasa, jadi aku yang ngomong gitu. Mereka ngajak ini ya aku tolak gitu, maaf gitu. Masing Tokyo Minai kara. Itu ada keuntungannya kok. Kah? Power. Aku nggak nyampe mencari tahu hal itu sih. Tapi ada nggak yang sampai ikut? Cuy. Untuk di circleku nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Berarti nggak cocok lah harganya gitu ya. Harganya Bayar. Kan bisa tahu. Kan sales mas. Iya, dapat Jadi apa? anggota. Apa benefitnya gitu kan? Iya, terus mereka dapat apa gitu. Dapat. Ya Kasih harusnya. udon tiap hari gitu tahu. Ya. Surga, iming-imingnya akhirat Sana bukan? percaya surga. Jangan dong, agama. Sana percaya surga. Orang-orang sana ada ngobrolin ini nggak? Misal dia mabuk ini ngobrolnya surga neraka. Enggak, Ada jadi yang orang yang aku temui sana kebanyakan ini nggak percaya Tuhan gitu. Jadi semenjak lahir ya dia nggak kepikiran bahwa dia tuh punya agama apa, itu nggak sempat kepikiran gitu. Jadi ya udah mereka kerja sekolah, lahir sekolah, Reinkarnasi hidup. ya, bukan? bukan. Tapi ada yang mempercaya reinkarnasi gitu. Film itu mas. Ada film Jepang. Ada. Aja aku kasih lihat. Dua Netflix. Ada 2 VL ya, film gimana? Yang untuk Netflix tapi Netflix ini. yang tadi bukan Netflix. Bukan. Kenapa? Hah? Sama apa? Apa tadi aku nanya apa ya? Ini apa sih namanya? Apa sih? Kayak sahur tadi. Bukan ini loh. Tadi agama. oh iya, mereka berarti ini ya ateis bukan ateis semua ya. Tapi beberapa orang juga ada yang kayak berpegang pada agama gitu, tapi bukan apa ya? Kebanyakan Shinto. Oke. Karena Agama mayoritas lah ya. kayak
Nenek moyang. Bukan kayak Sachoku dulu. Sachoku kayak bosku dulu kan. Iya. Pernah itu dia. Iya Sacho. Jancuk. Kayak gitu. Dia kayak sebelum berangkat gitu doa dulu di depan apa gitu. Bakar dupa 3 gitu kan, terus berdoa apa gitu. Oh, sama kayak ini Cina ya. Ya mungkin ada banyak Apa Kalimantan gitu tuh. Chinese Konghucu maksudnya. Mereka itu terus agamanya mereka kebanyakan ikutan gitu. Ada kayak berdoa ibadah gitu, tapi mereka berdoa ya kepada Tuhan tapi nggak tahu siapa gitu. Tuhannya siapa nggak tahu. Nggak tahu, yang penting berdoa aja. Jadi tiap awal tahun mereka ke kuil gitu kan, berdoa apa kayak resolusi tahun ini mau ngapain dan terima kasih untuk tahun sebelumnya gitu. Terus harapannya tahun depan apa. Terus lempar koin sedekah berapa, uang berapa gitu. Habis itu bunyi lonceng 3 kali. Ting ting ting. Aku pernah lihat itu. Nah. Tadi ikut itu. Jujur pernah ikut. Pernah ikut tapi karena enggak sampai berdoa, tapi apa karena kan banyak yatai festival apa. Iya, kayak apa ya? Bukan banyak Makanan makanan gitu. Jadi pengen nyoba-nyoba apa gitu. Event makanan ya. Itu biasa di musim dingin awal tahun. Tanggal 1 namanya Oshogatsu. Jadi kayak sana kayak lebaran di sini gitu loh. Jadi orang Jepang saling iya merayakan gitu kayak Oshogatsu Omedetou gitu, selamat tahun baru gitu. Itu pas tahun baru. Tahun baru. Ya berarti perayaan tahun baru ya? Iya. Tahun baru. Karena kan dia ikut Masehi kan. Iya. Tapi di Jepang tuh nggak ada KTP ya? Ada. Kalau aku sebagai orang asing ada KTP, cuma orang Jepang paspor, visa, KTP. Orang Jepang asli kayaknya nggak ada deh, lebih ke tanda pengenal kayak SIM, terus Hokeng tuh asuransi, SIM asuransi kayak gitu, di tanda pengenalnya gitu. Tapi mereka udah elektronik semua kali ya. Jadi nggak ada fisik ya. Ada, tetap ada fisik. Tetap ada fisik. Jepang itu walaupun negara maju tapi tetap tetap pakai teknologi lama lah gitu. Kayak misalnya mengirim surat masih pakai fax gitu. Nggak pakai email. Pak Pos itu ada ya? Masih ada Pak Pos. Itu layanannya bagus banget servisnya. Pakai cepet ya? Cepet. Dan bisa di tracking. Jadi terus jamnya bisa di request juga. Misalnya mau datang jam 10 pagi atau jam 12 siang gitu. Orange juga warnanya, bukan? Merah. Merah Putih. Ya kan coba ngerti foto. Burung-burung mana ini? Burung merpati. Antar surat burung merpati? Enggak ada. Itu jangan katanya yang lawas-lawas, yang jadi lawas banget itu. Kucing itu di Jepang. Ninja Tori itu kucing. Ya. Ninja Tori Kurano. Ninja Tori kok kura-kura? Oh iya, kartunya beda ya. Iwi Ninja Turtle. Ninja Tori kartunya beda, Bro. Iya, Ninja Tori kucing. Jangan ngirim-ngirim kucing ya. Yang ini apa? Yang jadi icon apa anjing apa namanya? Anjing Shiba ya? Bukan. Apa yang namanya? Aku lupa. Haji, bukan Haji. Aku lupa tapi ada patungnya di Tokyo. Iya, aku tahu. Itu kan ceritanya kan katanya kan si anjing itu setia nungguin pemiliknya kan. Pemiliknya nggak datang katanya. Sampai situ sampai sekarang. Iya, akhirnya jadi icon saking setianya dia. Gitu. Iya, Hachiko. Kan kita bilang Haji. Haji mah itu nggak ada ibunya, dia nyari ibunya. Haji sebatang kara. Itu apa sih? Lebah. Ya lebah. Pergi mencari ibunya. Tahu kan kartunya? Itu kartu Jepang ya? Kartu Jepang, semua Jepang mas. Jadi kalau kartu Jepang itu menggambarkan kehidupan Jepang, enggak? Hampir sebagian. Doraemon gitu ya. Doraemon kan lebih ke anak-anak ya. Anak SD itu ya beberapa menggambarkan kehidupan Jepang itu kayak Naruto gitu. Kartunya bukan anak-anak. Kartun apa? Kartun yang bukan anak-anak. Naruto. Pinipin bukan anak. Apa kartun Jepang maksudnya? Pinipin udah meninggal loh. Naruto mas. Naruto One Piece itu loh. Oh iya. Wah, kan yang nonton sampai sekarang, ya kan? Fadil nonton Demon Slayer gitu. Dragon Ball Jepang. Barusan meninggal kemarin. Iya. Oh enggak tahu ya. Tahu. Barusan meninggal, Fadil tahu? Tahu. Meninggal, mati ya? Meninggal. Mampus. Astagfirullah. Iya. Siapa namanya? Tahu nggak Fadil? Enggak. Aku nggak nonton Dragon Ball. Masih muda. Nggak nonton Dragon Ball aku. Agato Konnichiwa. Agato gozaimasu. Itu arigato. Iya. Nah, Fadil setelah lama di Jepang itu kebiasaan apa yang membawa pas balik ke Jogja? Ini berarti kan
puasa pertama ya. Puasa pertama di. Monggo. Aciko. Apa? Kebiasaan dulu. Kebiasaan apa yang Fadil bawa di Jepang itu sampai ke Indonesia gitu? Jadi pas sampai Jepang itu ada beberapa budaya yang kita harus menyesuaikan di sana ya. Dari pertama kayak ngantri atau buang sampah nggak sembarangan, terus jadwal buang sampah gitu, menyesuaikan. Jadi yang kebiasaan yang aku bawa sampai sekarang ya itu sih tentang sampah dan budaya mengantri. Jadi misalnya, jadi orang Jepang tuh kalau misalnya lagi jalan gitu kan, terus makan snack atau apa, itu sampahnya nggak dibuang tapi disimpan gitu. Simpen tapi di saku sebelah. Kalangin. Bukan dikantongin terus di tas atau apa kan, nanti nemu tempat sampah baru dibuang itu. Yang mungkin itu salah satu kebiasaan yang kebawa ya. Disiplin tempat waktu. Disiplin banget kalau orang Jepang. Orang Jepang kalau bikin janji jam 7 misalnya, jadi jam 6.45 itu udah ada di stay di lokasi gitu. Kita Itu minggu ya. Padahal awal-awal gitu. Sekarang ya. Tapi masih jam 9. Masih sebelum jam 9. Dulu oke banget ya. Manage waktunya oke banget ya. Sekarang berantakan. Jadi baru sebulan padahal. Berapa bulan ya? Berapa ya? Udah hampir setahun. Tunggu aja setahun deh. Bubar kamu. Iya, saya tuh manajemen waktunya Jepang tuh bagus banget itu. Mulai dari kereta, terus janjian, jam perusahaan juga benar-benar tepat waktu gitu. Mengantri sih. Yang aku selalu banget soal ngantri sih. Mengantri. Jadi aku sering banget lihat ini apa namanya? Kan aku biasa lihat di YouTube kayak ada orang kakek-kakek buka kedai gitu-gitu. Nah, itu kan dari dia buka sampai tutup gitu loh. Nah, pas orang-orang ngantri itu mereka kayak rela ngantri gitu loh. Maksudku kayak nggak ada yang ribut. Jadi yang ngantri gitu. Jadi emang di Jepang itu salah satu pembentukan karakter ya dari pendidikan. Jadi emang diajarinnya kayak gitu waktu pas di sekolah gitu. Ngantri. Budaya ngantri. Kalau kita tuh yang paling concern itu kita nggak boleh sampai mengganggu orang lain gitu. Kalau misalnya ada sesuatu kan kita mengganggu orang lain kan gitu. Terus masing-masing orang itu punya kesadaran masing-masing gitu loh. Jadi itu yang membuatnya bagus kayak budaya ngantri yang terrealisasi gitu. Kalau Giant itu berarti dia mau nganut apa? Giant. Giant nggak tahu ya. Toko tuh serba. Doraemon. Oh, Giant. Dia berarti dia ingin menginspirasi apa dia? Maksudnya ngambil ada yang kayak gitu nggak ada berarti kalau ada kontroversi loh itu mas. Masa? Iya, ada yang bilang kalau sebenarnya emang si Giant ini kan pembuli ya. Iya, pembuli, pengganggu, terus ya semuanya. Katanya mah itu dari cerita terus lagi gitu. Berarti ada orang yang kayak gitu kan? Ada. Terus ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Aku pernah lihat itu. Berarti kan intinya di sebuah sistem yang terbaik pun tetap ada orang pencilan. Ada pencilan. Yang ngebully dan terbully itu ada depan gitu. Sama ini, keingat Doraemon nih gara-gara Doraemon. Kan Doraemon tuh sama Doraemon, Nobita, sama Giant, Shizuka itu kan tahu nggak scene yang mereka sering main di lahan kosong. Katanya kan nggak boleh, tahu nggak? Nggak boleh lahan kosongnya. Nggak boleh main di lahan kosong di Jepang. Kenapa? Nah, tadi tahu nggak? Enggak. Aduh, aku ya mau konfirmasi. Oh lupa, coba cari nih. Nanti kita bahas lagi ya. Nih, di timeline sini biasanya kan kalau iya, keren ya. Viti. timeline sini. Emang nggak lahan kok? Nggak boleh mas. Aku lupa ya karena apa gitu. Pokoknya tuh kalau ada lahan kosong. Itu mungkin teori konspirasi mungkin. Nggak konspirasi. Emang asli. Iya. Cerita nyata gitu ya. Iya. Bukan cerita lagi nih. Fakta. Beneran nggak boleh. Ada nggak? Nemu nggak? Enggak. Kalau bisa nih fix jadi asisten. Nanti habis meeting. Oh ini ada nih. Nah, nemu nggak? Itu lupain aja. Nanti kalau nemu. Enggak mas. Aku baca. Jadi nggak boleh gitu. Dan ininya scene-nya ya di Nobita itu di lahan kosongnya. Nggak boleh main tapi Nggak boleh main gitu. Nggak boleh gitu. Tapi beberapa kartun ada lahan kayak kosongnya deh. Tapi main di situ nggak? Iya, Naruto, Maruko-chan. Iya. Itu kan ada. Iya. Terus Ipin Upin bukan ya? Upin nggak. Itu Asia Tenggara ya. Itu rusuhnya kan masuk dalam itu mas. Ipin udah meninggal loh.
ceritanya. Nyimak ya. Ya kan saya kan anaknya nonton itu. Emang Ya kan? kakak adik seneng mas? Enggak. Loh, cuma sebagai Kartunnya apa? Seneng kartunnya apa? Saya apa? Sekarang apa ya? Leka. Itu bukan Leka. kartunnya. Kartun Nggak tahu. Kartunya apa ya? Enggak ada. Enggak. Ada kan jarang nonton film. Oh iya, jarang TV ya. Iya. YouTube paling. YouTube nontonnya TK terus Bubuk Bubuk. Ini apa? Hah? Bobo Boy. Bubuk. Yang angkatan Filipin kali ya. Angkatan Filipin. Bobo Bobo Boy ini tahu tapi enggak nonton. Enggak senang. Wiko lah, Wiko. Kita produksi Indonesia lah. Wiko terus Sop entong. siapa yang kakinya Sopo Jarwo. Bukan. kakinya cacat itu siapa ya? Yang pakai Nusa. Nusa. Oh iya benar Nusa. Kita kalau ngasih dikasih itu tapi nanti diganti nggak tahu. Ini saya. Masih awal nontonnya itu. Jadi kayaknya generasi terakhir yang suka sama kartun kayaknya angkatan-angkatan ini deh. 90 ya. Iya, 92.000 gitu loh maksudku. Kalau adik-adik, angkatan adik-adik tuh kayak adikku juga seneng main HP mas. Temenan di HP masa kartun? Jarang dia kartun. Paling main game. Naruto, paling main game, jarang. Tuh kembali ke Ramadan. Balik ke Ramadan. Jauh banget ya Mas. Kan jadi panjang kan, nggak 20 menit kan ini kan. Terakhir. Iya. Terakhir berarti Ngetraweh. sendiri itu apa ada masjid? Ada di masjid tetap ada penyelenggaraan terawih gitu kan. Ada. Tapi kalau misalnya hari kerja itu sempatnya aja. Jadi kan sana kan ya, teman-teman kan kebanyakan fokus kerja gitu kan. Jadi 24 jam itu satu hari 23 nya dipakai buat kerja gitu. 2/3 berarti berapa Ya jam? 16 jam. 16 jam. Paling pokoknya istirahatnya dikit lah gitu. Oh. Enggak, berarti kerjanya 16 jam. Pernah aku sampai 16 jam. Lembur ya? Tapi kalau standarnya Tandanya 8 jam. kan sekarang. Berarti nambahnya 8 jam lagi. Nambah sehari itu. Sama sekali. Hitungannya 2 hari kerja dia dalam sehari satu waktu. Lemburnya. Iya maksudku kan satu hari kerja tuh 1 jam. 1 jam. Satu hari kerja tuh berapa jam? 8 jam standarnya 8 jam. 8 jam. 16 jam kerja dalam satu hari. Jadi pun sampai dari subuh tuh jam 5 tuh sampai jam berapa ya? Jam 9 apa jam 10 malam tuh. Tapi besoknya libur nggak? Libur. Oh, libur. Libur. 2 hari kerja. Ya, kerja lumayan. Gila nggak libur mampus Fadil. Dia cuma istirahat 8 jam berangkat lagi. Iya makanya. Mampus kerjaan. Gila mas. Kerja keras ya kerja keras. Ada, tetap ada istirahatnya. Makan dia. Jadi biasanya Jepang itu 8 jam kan standarnya jam 8 masuk, terus jam 10 itu istirahat, tapi cuma 10 menit. Istirahat 10 menit terus jam 12, jam 12 1 jam. Ya 50 menit lah, 10 menit prepare stay gitu. Terus jam 3 istirahat 10 menit lagi, terus jam 5 pulang. Sebelum mana ngapain? Aku biasa main HP atau tidur bentar gitu. Paling yang ngerokok gitu. Oh, 10 menit cukup. 10 menit cukup. 10 menit cukup. salah. Sebatang. Kalau pernah lihat di ini di Boyolali pabrik apa sih? Cina. Susu. Bukan pabrik Susu. jahit, pabrik jahit. Garmen. Iya itu jadi dia tiap berapa menit sekali lah kunjungan dong. kayak gitu. Berapa menit sekali itu ada juga Oh biar relax. Iya. Pabrik ya. pabrik. Oh, Jadi kan nanti musiknya nyala terus pada berdiri tenang. Nah itu salah satu kebiasaan mungkin biar enggak apa stretching gitu. Iya relax. Dia mau 2 jam sekali gitu. Jadi biar fokus lagi. Nah, biasanya 2 Jadi jam. kan video sama ininya kan Iya. video buat. Dan pas aku ke situ tuh pas mulai Ikut. Enggak. Oh enggak. Jadi biasanya kayak senang gitu. kalau tarawih biasanya ya kalau misalnya hari itu nggak lembur aku jam 5 pulang siap-siap habis itu ke masjid deh tarawih gitu. Sebenarnya terawihnya berapa rakaat itu? Tarawihnya aku di kota dulu 23 rakaat. 23. Oh, 3 23. itu NU ya. Tapi aku pas rakaat 8 cabut. Oh dia. Kayak gitu. Gak cocok di sana. Diajakin main sama temen gitu jadinya. 8 rakaat cabut main nanti pulang baru witir.
Kita di rumah. di rumah. Kalau hari biasa biasanya di masjid itu tarawihnya sepi karena sesempatnya aja kan. Tapi pas Sabtu atau hari Minggu itu rame sampai di luar biasanya. Iya sih kalau Karena hari libur kan. orang Jepang aku jarang sih lihat ini mas. Kalau orang Thailand jadi imam, terus dia ngisi ini Jumatan, dia khotbah itu ada videonya. Kalau orang Jepang jarang aku. Lah yang ngisi imamnya orang Indonesia. Iya, karena aku kebetulan tinggal di wilayah yang banyak orang Indonesia kan Muslim Indonesia, jadi ustadznya di Indonesia, dari Indonesia. Tapi masih seneng ya. Tapi kangen nggak dia? Maksudnya Buat sih kayaknya. apa? Ramadan terus nanti gini-gini. Oh, iya. Atau enggak? Atau Ramadan datang itu. Pas di Jepang ya. Iya, Bang. Yo, yang pertama pasti kangen sih, Mas. Jadi kangen suasananya kayak ya malam-malam bocah-bocah pada main petasan atau apa Di gitu kan. Indonesia di sana enggak? Enggak ada, makanya aku kangennya di situ. Pas tahun pertama kedua gitu kan. Oh, aku nggak ngerasain nih Ramadan vibes Ramadan kayak gitu, kayak biasa aja di sini. Tapi ya udahlah. Berarti kalau pas di Jepang, itu Ramadan itu termasuk momentum yang berat. Buat Iya. tadi. Iya. Buatku ya, buat Iya. berat. Karena nggak bisa bareng keluarga, terus ya berat di Jadi Ramadan lain ya. ya biar di pekerjaan juga kan kita nggak makan siang atau apa kan, jadi tenaga juga lumayan keluar gitu. Nah di sini kan ada tekanan loh. Pas misalnya sebelum Ramadan. Oh iya. Kayak excited Tapi hari aja. kedua ya wis kapung gitu. Oke. Habisnya gitu ya. Ya gitu sih. Berarti pas 3-4 tahun terakhir itu puasa full. Alhamdulillah pun. Karena kan udah beda musim kan. Iya. Jadi Udah musim dingin. waktu itu kan enggak musim dingin, musim semi. Ya kan musimnya kan bulan 4, bulan 3 gitu kan 2 tahun. 2 tahun yang lalu kan. Jadi pas musim semi, jadi matahari juga lebih cepat terbitnya gitu. Jadi puasanya lebih cepat enggak? Lebih cepat. Jadi waktu itu aku jam 4 subuh. Jam 4 subuh, maghribnya jam setengah 7 gitu. Awalnya kan setengah 3 itu musim panas, sampai jam setengah 8. Pas musim semi, ya jam 4 subuhnya. Ya gitu doang berarti ya. Kalau yang puasa cuma sedikit di mana? Ini Singkawang. Tutup ya? Tutup ini yang daerah sana. tutup sana atau tutup situ gitu ya? Cuman 4 jam. 4 jam. Polan. 4 jam. Jangan dia. Kalau Selandia Baru nih, Berapa jam? 4 kan? dengan durasi puasa tersingkat Selandia Baru 12 jam 42 menit. Saya mau 12 jam. Kita kan 14 jam di Indonesia, rata-rata 14 jam. Iya. 12 ya? Iya 12 jam. Tapi nih di Jepang misalnya puasanya pas jatuh musim dingin lebih cepat juga malah. Oh gitu? Di bawah 12 jam malah. Itu aku nggak ngalamin ya. Gak berasa? Karena kan musim dingin aku nggak ngalamin. Tapi dari pengalaman teman-teman dan aku juga pernah sedikit puasa sunnah kan waktu musim dingin itu beratnya di lapar. Oh iya kan, dingin lapar mas, haus enggak? Jadi musim panas kan kita haus lemes gitu kan, bisa tidur gitu. Tapi kalau lapar kita sampai gemeteran gitu loh. Iya. Jadi nggak kuat. Kalau musim hujan kan kita gitu mas. Tapi lebih cepat jamnya. Jadi aku subuh biasanya tuh jam setengah 7 subuhnya. Maghribnya setengah 5. Jadi kan nggak nyampe 12 jam tuh. Sholat ya? Sholat dong. Sholat ya. Paling imbang itu di Indonesia ini. Setelah balik sini Fadil ngerasa gimana? Kayak wah ya balik Indonesia gitu. Iya happy sih bisa ketemu keluarga lagi, Happy, terus ya. bisa ya ketemu teman-teman lagi gitu kan. Ya kangen aja. Kangen ya? Ya kadang-kadang kangen, Boleh enggak? kadang-kadang enggak juga. Yang pasti kayaknya bukan momen Ramadan ya mas yang dikangenin. Bukan ya pasti. Ya? Kan. Enggak ada malunya, enggak ada rasanya. Iya, nggak ada vibes-nya nggak ada sama sekali ya. Kalau Ramadan ya enggak ada vibes sama sekali. Paling banget ya. kalau Gini. Di masjidnya enggak ada apa? Dekorasi Ramadan. ada ya? terus kayak bikin tugu gitu kan. Kubah gitu ada. Jadi kayak komunitas di sana pun sebenarnya pengen membuat vibes Ramadan. itu tetap ada ya. Tetap ada. Komunitas. Tapi mungkin masih sebatas di masjid, lingkungan masjid aja gitu. Kan emang ada komunitas Jepang terbesar di sana kan, namanya KMI, Komunitas Muslim Indonesia gitu. Jadi dari awal kita menentukan puasa kapan juga kita kiblatnya di sana di Tokyo gitu kan. Jadi Di kota apa ini? Di kota apa? namanya kota Nishio. Tahun
tahun keempat kelima 4 5 nih. Tapi sebelumnya aku di kota Toyota namanya. Sebelah Suzuki. Namanya Mitsubishi. Hyundai. Ada cuma Toyota tak? Nggak ada merek lain. Mito ada Mito. Itu tuh HP kan? HP tapi ada Nexian. Itu dari Cina tadi ya? Itu Cina. Yang speaker yang gede banget itu yang bisa nonton TV tuh. Tahu kan? Tahu HP Mito tahu. Dan pernah pakai nggak? Pernah lihat? Pakai nggak? Enggak. Oh, Jepang. Sudah pernah nggak? Ngalamin itu kan? Amin. Nggak pakai ya, nggak mau. Anita ngalamin. Pakai HP itu. Gue pakai lagi nih. Di sana fungsional banget soalnya. Maksudnya kayak kan di sana lukang gitu ya. Speakernya kan kenceng ya. Sampai pecah-pecah itu nggak peduli. Jadi luar case-nya kan dari besi kan mas. Jadi kalau jatuh juga bodo amat. Ya bener gitu lah. Soalnya HP-HP Cina kayak gitu ya. Banting gitu ya. Kayak Nokia di mana sih? Nokia bukan dari Cina kan? Mungkin bukan Jepang. Bukan. Korea masih. Ya enggak. Korea bukan Samsung. Jerman Samsung. Itu lah pokoknya. Dari sana Kembali ke Toyota. kembali ke Toyota. Jadi Mobil kamu bukan di kota yang gede. ya Iya, enggak Pinggir ya, di Doi? pinggir lah. Di Jakarta mungkin Tangerang deh. Udah. Tokyo di mana? Tokyo jauh. Mana Tokyo jauh, aku 600 kilo dari Tokyo. Jauh di sini ke Jakarta. Jakarta 400 kilo kan. Jauh. Buset. Cuma ada Shinkansen kan. Kereta cepat. Makin deket dong sama Jakarta. Enggak dong. Shinkansen kereta cepat kayak US gitu. Berapa jam dari 3 jam paling. Kok Tokyo? Pernah. Berarti kecepatannya berapa coba? 300-an. Kita kan 100 lebih kan ya kan? Kita berapa jam? Kita itu kan 600, katanya 600. 3 jam ya, berarti 200 km per jam. Emang Shinkansen Maksudnya kenceng yang Lexus itu berapa? 300. Kan kelihatan 300, tapi 600-an. 2 kali lipat dia. Masih. Apaan sih? Kecepatannya. Itu parah. Kecepatannya. Iya. Heeh. Ya berarti rata-rata gitu 200 300. Setahu aku Shinkansen itu kecepatannya sama kayak kecepatan pesawat gitu loh, sampai 300 km per jam setahu aku. Soalnya aku pernah ke suatu kota itu naik mobil 10 hampir 10 jam gitu. Tapi ketika aku pulang naik Shinkansen itu cuma 6 jam. 6 jam. 20 kilo per jam. Nah, segitu. Mirip bus kan? Bukan dari Jepang juga itu, Bos. Cina. Jadi Cina. Dari Jepang aja. Bisa berarti ya. Tapi kereta-kereta KRL itu kan dari Jepang nggak sih? Iya. Iya. Nah, fun fact-nya itu KRL itu sebenarnya Pakai di sana ya. buangan gitu. Oh. Rongsokan Jepang di sana. Jadi di sana bagus-bagus. Bagus mas, bagus. Tapi hampir sama modelnya kayak di KRL sini Jogja, Solo. Di sana kayak juga ada. Densya namanya. Itu pelan tapi kayak gitu. Sama kayak gitu. Itu penjualan mana ada? Banyak dari mana ke mana. Ditanya kayak Pama aja di sana. Ya sama aja kayak dari Solo ke Jogja gitu, cuman lebih banyak kita bisa menjangkau ke kota mana aja gitu. Kalau KRL ini kayak misalnya kayak Solo ke Boyolali kan nggak ada gitu. Iya. Oh. KRL dari Solo, dari Toyota itu. Nah, itu aja Jepang ke ada? Indonesia Tokyo. Tokyo, bisa, cuma Bisa? lama. Ada tadi. Ada tapi Transit lagi nggak? transit lagi. Oh. Berarti sengaja kayak pilihan gitu ya. Nah, yang paling cepat mana? Ya gue kan Bandung juga pilihan. Juga Jakarta Surabaya adalah. Kalau dua menang. Oh iya. Udah menang ada. Wah, Menang kan? Kan besok aja. besok terakhir kayaknya. Ada update Besok politik. lagi. 27. Waktu puasa. Wih. Oke, balik lagi ke puasa. Puasa. Pengalaman yang paling menyenangkan di sana apa, Dil? Puasanya ya. Maksudku. Pas puasa itu menyenangkan itu ini ketika aku bisa menjelaskan tentang Islam gitu, apa yang kebiasaanku ke orang Jepang gitu yang mungkin mereka penasaran gitu. Karena aku ketika puasa kan pengen lah itu kayak dapat keringanan apa gitu kan. Jadi ngomong ke sachoko gitu. Kalau itu bos. iya satu bos tuh. Sanjo. Nanti gitu kayak aku bulan ini puasa gini-gini kan beberapa orang Jepang kayak penasaran gitu kan loh. Puasa itu apa gitu gini-gini, apakah itu perintah agama atau apa. Jadi aku ngejelasin gitu loh. Iya. Kalau puasa itu aku nggak boleh minum, nggak boleh makan gitu.
loh kamu bakal mati dong katanya. Iya gitu ya. Iya dong gitu. Langsung di sini gimana Pak? Lah enggak ya kok bisa menjelaskan gitu. Soalnya kan orang Jepang kan perspektifnya mereka terhadap agama apalagi Islam kan bisa dibilang kurang baik ya gitu. Iya. Ya kan dari propaganda media gitu. 9/11, teroris ISIS segala macam kan. Nah, ketika aku bisa menjelaskan mereka tentang agama ini, aku merasa kayak happy aja gitu karena bisa mengubah perspektifnya mereka tentang Islam gitu. Tapi mereka nggak mau cerita ya, maksudnya Pastor Fadil Islam dengan propaganda yang ada itu Beberapa iya aku sering ngerasa dikucilkan. ngasih ujian di rasis juga pernah. Oh iya. Rasisnya kayak apa? Yo kayak apa ya? Kayak misalnya kayak sebatas makan siang gitu. Aku yang kayak ya udah mereka yang makan siang dengan circle-nya ya aku sendiri gitu. Sering gitu. Kayak di film gitu. Kayak di penjara itu tau nggak? Ini sendiri nih. Benar-benar sendiri. Dan enggak sama. Sendiri juga sendiri biasa keluarnya. enggak keluarnya sendiri. Oh itu kebiasaan mungkin. Oh, jadi akhirnya jadi senang sendiri. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi banyak tuh orang Jepang yang open minded lah gitu. Maksudnya mau mendengarkan perspektifnya itu kayak apa gitu. Iya. Karena mungkin mereka ngelihatnya aku gitu, bukan Islamnya gitu kan. Jadi di sana mayoritas kan Jepang ya, yang kerja-kerja itu juga. Iya, mayoritas Jepang dari luar. Kalau di prefekturku, provinsiku kebanyakan orang asing. Karena kan daerah industri kan, sekarang Jepang lagi masa era depopulasi ya, menurun gitu kan. Jadi banyak yang orang asing yang masuk ke sana. Iya. Kan Jepang lagi ada program ini kan, nikah. Itu asli gitu, memang ada. Ada mas. Jadi siapapun yang warga Jepang ataupun orang luar, ketika dia nikah terus punya anak, itu pemerintah mensubsidi gitu. Jadi tiap bulan bisa dapat cair gitu. Kemungkinan di sana aja. Wah belum. Mas Lambal di sana pernah deket sama cewek nggak? Ya pernah beberapa. Kenalan juga pernah. Baru namanya mana? Kenalan dulu kan? Enggak. Adiknya Saco sih. Saat itu. Bos. Adiknya Bos dia tuh bos. Tinggal lu. Oh iya Pak dia, deketin adanya. Adanya bos. Ya kan pernah satu proyek bareng jadi kerjasama. Berarti masih muda dong adanya. Oh, udah 36 tahun. Buset. Belum nikah? dia. Udah nikah. Oh. Dapetin dinner. Enggak gitu. Oh enggak ya? Ya sekedar chat temenan gitu loh. Nanya kabar. Deket sama orang Jepang. Deketnya tuh deket kenal. Deket itu pengen deket yang Oh itu gitu. modil, PDKT gitu. Kaget banget dia. Enggak. Mau biner. Enggak kepikiran. Iya. Enggak kepikiran. Enggak ya. Fokus kerja di sana tuh. Iya. Kerja. Iya dong. Dia siapa itu? Oke. Diterapkan di Jepang, Jokowi internasional Bang. Sudah tuh. Yang nggak menyenangkan, yang paling ada hal yang paling disesali nggak pas di sana? Iya kehilangan. Ramadan. Pas awalnya kehilangan momen aja sih. Itu Momen aja. kebersamaan gitu kan. Kebersamaan keluarga, teman-teman gitu. Lagi sayang apa tadi? Enggak rasanya. Jadi paling kehilangan momen terus kayak ya aku kan jauh gitu dari teman-teman gitu kan. Dimana kan di sana kan circleku ya orang-orang di atasku gitu loh, bapak-bapak semua gitu yang nggak sefrekuensi Kayak sekarang ya? Kayak sekarang ya? Sekarang nih. Gue itu di atasku, bapak-bapak. Ini bapak-bapak. Iya, kebanyakan circleku para Kakek-kakek. pekerja bapak kayak kakek gitu kebanyakan. Yang anak muda dikit banget. Aku pernah kenalan sama anak muda paling usia 28 waktu itu. Paling muda itu. Sini gua. Iya paling muda gua. Iya. Tapi bapak-bapaknya bapak-bapak banget kan? Iya, udah punya istri, punya anak gitu. Kayak udah seumuran bapak-bapak kita gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa ngerasain kayak hangout bareng, ke kafe bareng atau apa gitu. Oh iya bisa. Iya. Asli. Kamu dilihat bapak-bapak itu, aku di dalam gitu kan? Ya nggak tahu sih. Ya apa kayak ini orang masih bocil kok. Kerja gitu ya. Sampai Jepang itu kayak aneh aja. Kerja. Ya tapi positifnya aku dapat banyak wejangan lah dari ketika ngumpul-ngumpul itu. Gitu. Salah satu jangannya apa? Bahasa Jepang. Waduh, usah Jepang.
Satu jangannya ya itu jangan buru-buru nikah kan ini. Ya nikmati masa mudamu dulu, terus persiapkan semuanya dengan matang baik gitu. Nanti kalau misalnya udah masanya juga ya nanti kamu fokus karir aja dulu gitu. Nanti kalau udah sampai puncak ya udah nanti cewek yang bakal datang sendiri gitu katanya gitu. Sama ya ternyata ya mindset orang Jepang dan Indonesia ya. Jajahannya Jepang kalau kita satu pikiran jadi sama. Maksudnya ada lagi? Enggak. Ya. Pengen balik lagi nggak dia? Insya Allah pengen. Kon pengen balik ya? Oh, Di sini kan nabung, dia kan nabung itu. buat selama nyari kuliah ya. Ngeluarin kuliah. Ya soalnya kan aku jasanya SMA gitu kan. Jadi Berarti kalau nggak SMA kerja bukan magang. bisa statusnya kerja lagi. Dari hak, penghasilan dan karir juga Beda bisa. ya? Beda. Beda jauh ya? Beda jauh. Jauh banget. Enggak banget sih. Kalau awal-awal hampir sama. Ya dari segi aja lah, dari segi gaji aja lah. Aku digaji 1.000 per jam. Tapi aku punya kenalan S1, dia gaji pertama 1.200 gitu. Itu kerja di situ. Di situ dan tiap tahun naik. Kalau kamu stuck Gitu-gitu aja. Ya kalau solusinya aku harus apply visa yang lain gitu. Iya. Itu ya nggak enak kalau di Jepang ya. Kalau kan ada temen tuh itu yang di Jepang yang usaha itu dia yang dirikan benar-benar dirikan usaha. Iya, benar-benar mendirikan usaha. Tapi usahanya itu kan di Jepang kan yang paling susah izinnya ya. Buka toko gitu. Jadi lebih ke apa? Jualan teman-teman gitu ya. Jualannya tuh masih kayak door to door gitu lah. Jadi kita paling para istrinya pekerja sana kan jadi nyetok kayak ayam, tempe atau apa baru disebarin di Facebook atau di Instagram juga. Kalau Adi, Mas Adi itu aku nggak kenal dia sendiri. ya kali itu lah. Kalau Mas Adi kan dia S3 di sana. Kan akhirnya kerja kan? Dia itu Dia bikin kerja kok. dia kalau nggak salah dia gabung membuat perusahaan gitu, penyalur pekerja Jepang gitu, yang mau ke Jepang gitu. Dia dari itu tim temannya Indonesia semua. Iya, dan semua gitu. Dia di sana kalau misalnya mau bikin perusahaan sendiri itu nggak bisa mas, susah gitu. Dari dana, izin dan segala macam. Jadi pasti kalau misalnya ada perusahaan itu pasti yang punya banyak gitu. Itu sekalipun untuk orang Jepang. Sekalipun untuk orang Jepang. Susah emang ya. Kayak Toyota nggak sendiri, tapi banyak gitu. Yang punya banyak, nggak cuma satu. Oke. Mau buka sana mas? Batik. Yang liburan di sana. Oh liburan aja. Iya. Saranku sih kalau liburan ke Jepang sih sendiri aja sih. Nggak. Banyak yatai. Iya. Kedai makanan. Nanti jajan-jajan di sana. Dia liburan paling bagus bulan apa dulu? Aku rekomendasinya bulan Juli. bukan Mei. awal tahun sih atau akhir tahun karena ada salib April. Kok April sih? Mas Bayu mau lihat apa dulu? Hah? Mau lihat apa dulu? Sakura? Enggak. Jepang itu untuk liburan aja, kalau kerja aku enggak. Tidak. Katanya kembali lagi kerja. Kan ada tujuan yang mau dicapai. Biasanya ya kerja. Kalau dia ke Tokyo, ke mana? Aku malah nggak pernah ke Tokyo mas. Masa? Nggak pernah. 5 tahun itu? 5 tahun. Paling ke Nagoya aja sih. Nagoya. Liburannya. Nagoya, Osaka gitu dekat-dekat. Ke ini pernah ke apa namanya? Takoyaki pernah ke takoyaki. Kan makanan takoyaki. Lagu. Takoyaki gitu. Sebelah sini dikit Konoha. Naruto. Dari sana aja sih. Ada dong. Karena sih itu. Di situ ada bekas bomnya. Museumnya ada. Di Hiroshima ada museum. Dah, kita ngobrol puasa, tapi yang nggak puasa kan di Jepang kayak nggak puasa. Nggak puasa. Kayaknya Ngalami dulu. Ya itu aja obrolan kita hari ini. Kayaknya kita bakal nanya juga soal ini ya, soal lebaran di sana. oh iya dong. Iya kan. Kita biar kayak orang Jepang, merasakan lebaran di sana. Nanti ketemu lagi di episode kedua. Bye.